Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Shadaqallahul adzim wa shadaqur rasul. Fabisah risarli wa yasir amri wa wahlu data milisani yaqulu qawli mubarak. Tuhan bidin walahat rahimakumullah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Ahad tanggal 11 Oktober, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesehatan sehingga bisa hadir dalam suatu forum majelis yang sangat mulia, majelis taklim, majelis ilmu. Kita patut bersyukur kepada Allah, kita bisa dilangkahkan kaki kita oleh Allah ke forum mardotilah ridhonya Allah, dan kita pun patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, yang dimana ada suatu kenikmatan yang tidak semua orang mendapatkannya. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi iman dan Islam itu adalah satu kenikmatan. Titik. Bangga dan nikmatilah bahwa diri kita diam dalam Islam. Walaupun dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir, tapi insya Allah kelak nanti di akhirat bahwa mukmin akan mendapatkan surga dan nerakanya orang-orang kafir akan mendapatkan neraka celaka. Iwan bidin wa wa'alakumullah. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai kita. Iwan bidin Allah wal akhwat. Alhamdulillah merasa bangga ketika pada hari ini apabila Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW melihat para pemuda dan pemudi hadir dalam suatu forum majelis ilmu dalam thalabul ilmi, menjadi suatu generasi penerus risalahnya. Maka tersenyumlah seorang Nabi dan Rasul. Jaminan Allah kepada Nabi Muhammad bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti kata Allah di akhirat. Jadi syafaat itu adalah salah satu pertolongan yang dimana tidak ada yang akan memberikan pertolongan lagi kepada kita. Jadi di akhirat itu malah aya mere pertolongan deui kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Seorang ayah, seorang ibu yang pada hari ini sangat mencintai kita, seorang istri yang sudah menikah, seorang suami yang sudah menikah, pada hari ini yang sangat mencintai, kelak nanti itu tidak akan bisa menyelamatkan kita.
nafsi. Tapi kata Rasulullah bahwa pada waktu itu akan dibuka pertolongan. Siapa yang berhak menolong, yaitu adalah Allah. Walaupun Rasulullah itu diberikan hak ataupun diberikan legalitas untuk memberikan syafaat, tetap itu adalah haknya Allah memberikan pertolongan itu. Siapakah 7 golongan itu? Salah satunya itu adalah para pemuda dan pemudi pada hari ini yang terlihat oleh kasat mata saya sendiri, yang selalu dirinya menggantungkan kepada agama Allah, yang selalu bisa menyempatkan dirinya itu untuk terus berjalan di Shiratal Mustaqim, yang dirinya pada sampai hari ini yang menggantungkan ke masjid, yang merasa khawatir ketika masjid itu kosong. Maka insya Allah para pemuda itu yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Iwan Bidin wa rahmatullah. Yang salah satunya kehadiran di sini Ikhwan Bidin wa rahmatullah adalah melaksanakan suatu kewajiban. Apa? Yaitu talabul ilmi. Karena mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin. Sejak dari buaya sampai liang lahat, bahwa mencari ilmu itu adalah salah satu yang wajib. Maka pada hari ini setidaknya kita telah menggugurkan kewajiban kita sebagai mukmin dan mukminat, yaitu talabul ilmi. Sampai sejauhnya orang-orang yang ataupun mencari ilmu itu oleh Allah tidak akan disesatkan di dunia walaupun di akhirat. Apalagi ilmu agama. Dan ada lagi, setiap anak Adam itu akan mengalami yang disebut dengan kematian. Kulu mauludin, kulu nafsun mauludin ala nafsi. Bahwa setiap yang bernyawa itu akan menghadapi suatu kematian, akan mengalami suatu kematian. Bahwa setiap anak Adam itu akan menghadapi ataupun akan terjadi suatu yang disebut dengan kematian. Maka ketika anak Adam itu meninggal ataupun mati, maka terputuslah seluruh amalannya. Jadi ketika sudah meninggal, sudah tidak ada amalan-amalan lagi. Beres pegawaiannya. Kecuali 3 yang akan mengalir terus amalan itu. Yang salah satunya itu adalah ketika kita mendapatkan suatu ilmu. Maka kita amalkan, kita mendapatkan ilmu, kita praktekkan, maka ketika ilmu yang kita dapat terus kita sampaikan walaupun satu ayat kepada orang lain, terus orang lain bisa melaksanakan dan menyampaikan lagi kepada orang lain, maka itu akan terus mengalir ilmu ataupun amalan-amalan kelak walaupun ketika kita sudah meninggal. Iwan Bidin wa'alaikumullah. Maka setidaknya bukan hanya tidak cukup hanya ketika kita mendengarkan terus hanya mendapatkan ilmu dan kita dapat ilmu hanya menjadikan suatu hafalan saja, tidak cukup seperti itu. Karena di sisi Allah seorang mukmin yang sejati itu ketika kita mendapatkan ilmu walaupun satu ayat, maka amalkan. Gawean, praktek. Karena ilmu itu akan nuntut kepada kita. Apakah ilmu itu penting? Wajib untuk menuntut ilmunya. Tapi kalau bisanya itu tidak wajib. Nuntutnya itu wajib, mengamalkannya itu lebih wajib. Ilmu tanpa amal maka habitat, sia-sia. Urang boga ilmu loba, ngaji sering, hafalan loba sampai khatam 30 juz, tapi tidak diamalkan,
dalam ayat-ayat Allah ataupun ilmu itu, maka habitat sia-sia di dalam sisi Allah. Maka iwan binillah, walaupun setiap pekannya kita hanya bisa hadir dalam 1 jam mencari ilmu minimal di Al-Furqan di masjid ini, tapi ketika kita mendapatkan satu ilmu kita amalkan. Karena iman itu bukan cukup hanya dalam hati saja. Dalam hadis tasdik biqalbi yang disebut iman itu, yakin dengan hati. Iman itu yakin bahwa Allah itu adalah sebagai Rabb, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, bahwa Allah itu yang memberikan rezeki. Yakin dalam hati. Cukup dengan yakin dalam hati? Tidak. Maka iman itu harus diikrarkan, iqrarum bilisan. Harus diucapkan dengan lisan keimanan itu. Ketika ada di dalam hati itu tidak disimpan dalam hati saja. Kata Allah, kata Rasulullah, buktikan dengan lisan kamu bahwa kamu itu iman. Ikrarkan. Apa ikrarnya iman itu? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di dalam hadis lain, barang siapa sebelum matinya mengucapkan la ilaha illallah maka jannah, surga jaminannya. Ketika dalam hati kita sudah ada keimanan yakin kepada Allah, terus mengikrarkan dalam lisan la ilaha illallah, kata Rasulullah, jaminannya surga. Tahayang ke surga gitu sahan tahayang ke surga, tapi tetap harus ada sesuatu yang dicari, harus ada sesuatu yang dikejar ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah. Apakah cukup yakin dalam hati terus mengikrarkan dalam lisan? Yang cukup gitu. Kata Rasulullah, buktikeun sok wawak maneh. Amalun bil arkan, buktikan dengan amal ataupun perbuatan ataupun segala yang oleh tubuh kamu. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Itu pembuktian bahwa keimanan itu amalun bil arkan, diaplikasikan dengan seluruh tubuh. Yang disebut dengan ada lagi kutiba alaikumusiyam, saum, maka itulah pembuktian arkan. Amalun bil arkan, pembuktian dalam diri kita melaksanakan perintah Allah, yaitu saum. Ada lagi zakat, infak, sedekah, talabul ilmi, itu adalah pembuktian bahwa keimanan kita kepada Allah dengan melangkahkan ataupun amalun bil arkan. Itu sempurna yang disebut dengan keimanan. Kembali lagi ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pada waktu itu yang menentang kepada Nabi Muhammad? Itu bukan orang lain, bukan orang asing dan bukan orang asing, tapi pamannya Nabi Muhammad, saudara-saudaranya, kulitnya sama, darahnya sama, turunannya itu sama yang menentang Nabi Muhammad pada waktu itu. Siapa? Yaitu kafir Quraisy. Dari mana Nabi Muhammad? Orang Quraisy. Siapa kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk dakwah dan syiar, Abu Jahal, Abu Lahab, CS semuanya itu yang menentang. Sekalipun pamannya Nabi Muhammad walaupun tidak menentang dan menjaga, banyak pamannya Nabi Muhammad yang ikut kepada Nabi Muhammad atas dakwahnya. Ada Hamzah kan, yang disebut dengan singa padang pasir, yang dalam matinya itu di dalam perang Uhud, perang Uhud, yang dicabik-cabik oleh kafir Quraisy. Ada lagi pamannya Nabi Muhammad yang lainnya. Terus ada lagi pamannya Nabi Muhammad yang dimana mendukung saja perjuangan kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau mengikrarkan keimanannya. Siapa pamannya Nabi Muhammad yang tidak mau mengikrarkan padahal dia itu mendukung? Yaitu Abu Thalib. Kata Rasulullah, kata Allah, tetap dia itu celaka, kata Allah. Kenapa Abu Thalib itu, apakah dia jahat?
menjahati, mendolimi Nabi Muhammad? Tidak. Apakah dia itu tidak yakin kepada Tuhannya Nabi Muhammad Allah? Yakin. Pamanku, apakah engkau yakin bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi? Yakin, cek paman Abu Thalib itu. Jangankan Abu Thalib, Abu Jahal sekalipun, Abu Lahab, ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu, Allah jawabannya. Karena pada waktu itu tetap bahwa milah Ibrahim, ibadah Nabi Ibrahim itu diikuti oleh orang-orang Quraisy. Tapi kenapa mereka itu orang-orang yang disebut dengan celaka? Maka disebut dengan kafir Quraisy. Kafir itu kaparo, yang disebut dengan menutup, mengkaper, nolak terhadap wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan menolak kepada kenabian Nabi Muhammad. Ketika disampaikan, nutup, kaper, menutup. Bahasanya juga halus atuh. Ketika bahasa kafir itu bukan bahasa kasar, halus. Kembali lagi kepada pamannya Nabi Muhammad, diklaim ataupun dijamin oleh Allah. Ya bukan dijamin lagi, dinas bahwa pamannya Nabi Muhammad itu yang disebut dengan tadi siapa? Abu Thalib, dia dicanangkan masuk neraka. Padahal dia itu mendukung perjuangannya Nabi Muhammad, mengharapna lamun ayana naon. Kenapa dia itu masuk neraka? Sampai Rasulullah itu selalu berdoa ketika ajal meninggal, ya pamanku, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ya ngabag gue. Padahal yakin hati nama. Arkannya, tubuhnya itu, seluruh tubuhnya, fisiknya itu mendukung, menahan. Nabi Muhammad maksudnya menjaganya, meremodal. Tapi kenapa kata Allah dia itu celaka? Abu Thalib itu dicanangkan masuk nerakanya itu oleh Allah hanya diberi tarumpah sendal saja. Diberi sendal, nerakanya yang paling ringan, badannya itu ngegolotok. Kenapa Abu Thalib seperti itu? Karena dia itu tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Ikrarkan ya pamanku, ucapkan. Sampai ajal meninggal pun dia tetap balam. Apa? Mungkin karena ada ego dan egois. Sampai Rasulullah berdoa kepada Allah ketika di dalam surat At-Taubah ada ya, ayat 11, bahwa berdoa di atas kuburnya pamannya itu dan ditegur oleh Allah. Tidak layak para mujahid dan orang-orang mukmin dan para nabi mendoakan orang-orang kafir. Terus Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad, kewajiban kamu hanya dakwah, menyampaikan saja kepada orang lain, tapi wajib tetap lain cicing. Sekelas Nabi Musa, padahal dia tahu bahwa Firaun itu geus calon neraka. Nabi Musa itu tahu Firaun itu geus pinaraka, tapi tetap tidak pernah berhenti untuk dakwah kepada Firaun. Diajak terus. Kata Allah, tugas kamu Muhammad hanya menyampaikan saja dakwah. Kata Allah, kami yang memberikan hidayah. Itu kudu gerejet sih, kudu jadi soleh wae sih, kudu soleh wae, kudu soleh. Sampaikan ya. Kita pun sebagai mukmin hanya sampaikan saja kepada teman kita, ayo ngaji, itu dakwah namanya. Atau sholat encan, itu dakwah namanya. Besok puasa, kade ulah hilap, itu dakwah namanya. Itu teh cara wudu teh gini, itu salah, itu dakwah namanya. Itu dakwah. Ketika dia itu mau menerima dan tidak, itu adalah hak dia dan hidayah Allah yang diberikan kepada dia. Apakah saya ini tidak bosan itu kita mengajak para pemuda semuanya, para ibu-ibu, bapak-bapak, dan terus ya. Pamannya Rasulullah itu hanya satu saja, tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Maka kata Allah, kita kembali ke dalam, itu baru mukadimah, kembali kepada ayat yang akan dibahas yang disebutkan al-mu'minun, ayat lagi al-mu'minun. Maka orang-orang mukmin itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Menjadi masalah, apakah kita tergolong sebagai al-mu'minun, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin? Apakah kita hanya baru iman saja kepada Allah, ataupun sudah menjadi orang-orang mukmin? Kade, orang yang beriman belum tentu dia menjadi orang mukmin. Maksudnya Kang, bedanya apa? Orang-orang yang beriman
Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Iman itu hanya baru artinya percaya saja kepada Allah. Karena percaya iman mah kepada Allah. Baru oleh Allah diuji lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baru diuji oleh Allah. Lamun maneh yang jadi menginjak kepada orang-orang menjadi mukmin, maka kata Allah berpuasa. Orang yang beriman itu perlu pengujian kata Allah. Maka di dalam surat Al-Baqarah 200 berapa? Surat berapa? Al-Baqarah ayat yang ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Diperintahkan lagi orang-orang iman itu. Orang-orang yakin kepada Allah, udkhulu masuklah kepada Islam secara kafah. Ada pengujian supaya menjadi apa? Menjadi mukmin yang sejati. Karena orang-orang mukmin itu adalah kata Allah qad aflahal mu'minun, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin ataupun orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflah, sungguh beruntunglah. Siapa yang beruntung? Yaitu al-mu'minun, orang-orang mukmin. Itu orang mukmin adalah orang yang beruntung kata Allah di dalam surat Al-Mu'min. Siapa orang yang beruntung? Al-Mu'min. Mukmin. Amanu belum tentu. Orang yang beriman belum tentu dia beruntung. Tapi mukmin pasti dia beruntung. Karena di dalam ayatnya. Karena amanu itu baru percaya saja kepada Allah. Perlu pengujian. Dalam Al-Baqarah 218, alladzina yu'minu jahadu fisabilillah, ada perintah lagi orang-orang yang beriman itu. Analogi, perumpamaan untuk supaya mudah. Setiap orang pasti bisa menyanyi. Nyanyi mah bisa walaupun anu palas, nyanyi goreng wajar lah, tapi nyanyi tenang naon. Setiap orang bisa menyanyi. Tapi tidak semua orang menjadi penyanyi. Benar tak? Dirinya penyanyi lain? Ini sanes. Baik tenang naon. Udah ke sinetron. Ari lain penyanyi mah goreng, nah palas nyanyi lagi tenang naon. Tapi bisa nyanyi berarti? Bisa lah. Males. Ya minimal lagu tahu bulat atulah sakadenge wae gitu. Toh. Usaha teu apal tahu bulat jadi pasti arapal. Padahal can pernah ngapalkeun. Nah, kadenge wae gitu maksudnya tiap hari wae. Matak Al-Qur'an ge sok dengekeun terus bakal apa. Dia bisa menyanyi tapi belum tentu jadi penyanyi. Saya semuanya. Semua orang bisa menyanyi tapi belum tentu menjadi penyanyi. Tapi seorang penyanyi pasti dia bisa menyanyi. Ya. Lamun penyanyi pasti dia bisa menyanyi. Tapi lamun orang biasa nu bisa nyanyi belum tentu jadi penyanyi. Nu jadi masalahnya. Nu jadi masalah. Lamun penyanyi naik ke panggung, artis atulah. Lamun artis penyanyi naik ke panggung, ketika dia nyanyi pasti mendapatkan imbalan yang paling besar. Benar? Penyanyi mah sekali tampil 30 juta atuh bari ngagoyang kayak gitu. Nyanyi gitu saya nyeritakeun nyanyi lah analogi. Tapi lamun urang sok naik ke panggung kalah kang kilo mayar geuningan lamun audisi heula da poe wajahnya. We kada urang mara kilo nyanyi unggul. Kembali lagi dalam ayat. Al-mu'minun itu sama. Mukmin itu adalah orang-orang yang beruntung. Lamun orang-orang mukmin pasti dia itu beriman kepada Allah. Namun orang-orang mukmin pasti dia yakin kepada Allah. Pasti dia beriman kepada Allah, pasti dia melaksanakan perintah Allah, dan dia tidak akan pernah melanggar aturan-aturan Allah. Itu orang-orang yang beruntung. Tapi ketika kita orang-orang yang beriman hanya baru percaya kepada Allah, ya pasti kita pernah lah melanggarnya. Apakah orang mukmin ataupun amanu iman? Lamun orang